pemirsa Cokro TV yang budiman, Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi perdebatan yang hangat. Banyak sekali isu yang dikedepankan, luar biasa banyak lah, karena ini betul-betul undang-undang yang baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, meliputi berbagai atau puluhan bahkan 70 undang-undang ya yang dibahas. Nah, kita tidak akan membahas satu persatu pasal, namun saya berpandangan ada satu hal yang patut kita kedepankan, karena salah satu tujuan dari Omnibus Law ini adalah kemudahan berusaha agar investasi tetap marak dan pertumbuhan ekonomi tetap cepat. Kita tidak akan membahas pasal per pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah kemudahan berusaha. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kemudahan berusaha agar investasi tetap tinggi dan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Nah, mari kita lihat. Betul sekali, berbisnis di Indonesia sangat ribet. Ibarat seorang yang mengalami sakit kepala, atau demam, atau flu, 1-2 hari, ya, mungkin orang itu cukup mengonsumsi paracetamol. Namun jika gejala-gejala yang dirasakan berkepanjangan, sebaiknya orang itu berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui akar masalahnya. Siapa tahu di balik itu semua ada organ di dalam tubuh kita yang tidak beres. Nanti dokter meminta kita ronsen barangkali, periksa darah, dan berbagai macam teknologi yang sudah tersedia dalam dunia kedokteran. Jumlah perizinan yang banyak dan tumpang tindih, prosesnya lama dan berbelit-belit serta tak pasti, sudah lama dialami oleh masyarakat dan pengusaha. Supaya lebih lancar dan cepat, banyak orang mengambil jalan pintas dengan membayar uang pelicin atau menggunakan jasa calo, sehingga praktek korupsi merajalela. Pemerintah bisa saja mengambil jalan pintas dengan memangkas atau menyederhanakan perizinan untuk mempermudah berusaha sebagaimana tercantum di dalam Omnibus Cipta Kerja. Namun, bukankah itu sekedar mengatasi simptom atau gejala? Yang harus dilakukan adalah mengatasi akar masalahnya dan fokus. Karena banyak sekali masalah yang kita hadapi tidak mungkin kita selesaikan bersama-sama dalam waktu yang cepat. Pemerintah harus fokus ke akar masalahnya. Kalau kita balik ke belakang, ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014, dan Pak JK sebagai wakil presiden waktu itu, peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau ease of doing business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap tahun, Indonesia berada di urutan ke-120. Jelek sekali posisinya, ya. Jauh tercecer dibandingkan Singapura yang berada di puncak, di peringkat pertama dunia. Malaysia di posisi ke-6, Thailand ke-18, juga kalah jauh dari Brunei di posisi ke-59, bahkan dengan Vietnam yang 21 peringkat lebih tinggi dari kita, yakni nomor 99. Selama pemerintahan Pak Jokowi JK, telah banyak yang dilakukan untuk memperbaiki ini semua.
Ada 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan hanya dalam rentang waktu tak sampai 2 tahun. Ya, paket pertama keluar 9 September 2015 dan paket terakhir, paket ke-16 31 Agustus 2017. Ya, tidak sampai 2 tahun ya. Lagi-lagi dibombardir sekali ini ya, segala aturan regulasi yang mencekik itu dibombardir selama 2 tahun itu. Sehingga pada akhir periode jabatan pertama Pak Jokowi, hampir semua program yang dicanangkan dan target yang ditetapkan itu terlaksana atau terwujud. Hasilnya pun sangat nyata, yaitu peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik tajam, tak tanggung-tanggung, naik 48 peringkat dari 120 menjadi 72. Tahun 2019 dan 2020 memang turun, namun hanya 1 peringkat. Sehingga sekarang kita berada di peringkat ke-73. Paket-paket itu ya mencanangkan upaya-upaya yang sistematik dan terukur sebagaimana terlihat pada peraga ini. Ya, kita tidak perlu menguraikannya satu persatu karena ini nyata-nyata sudah hadir dan dirasakan terutama oleh dunia usaha. Boleh jadi Pak Jokowi tidak puas karena target awal yang dicanangkan di posisi, kita berada di posisi ke-40. Sekarang 73. Namun sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK sudah lebih dari separuh jalan menempuh perjalanan menuju target ini. Ketertinggalan dengan Vietnam yang tadinya sebanyak 20 peringkat berhasil dipangkas menjadi hanya 3 peringkat saja. Indonesia ke-73, Vietnam ke-70. Selisih dengan Brunei Darussalam pun menyempit dari 61 peringkat menjadi hanya 7 peringkat. Bukankah ini luar biasa? Menurut saya ini patut disyukuri dan sudah di track yang benar, sudah di jalur yang benar. Apa saja perbaikan-perbaikan yang dirasakan sangat terasa itu, yang dirasakan sangat besar itu. Nah, di dalam kemudahan berbisnis ini ada 10 elemen. Perbaikan mencolok terjadi pada 4 elemen. Pertama, resolving insolvency, getting electricity, getting credit, dan protecting minority investors. Bahkan untuk elemen pertama dan terakhir dari 4 elemen tadi, telah menembus 40 besar. Elemen getting credit sudah mendekati 40 besar. Jadi lagi-lagi sudah di depan mata ini kita bisa mengarah ke 40 besar sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Dalam perhitungan ease of doing business, ada 10 elemen yang mendasarinya. Elemen-elemen itu adalah resolving insolvency, enforcing contract, dan sebagainya, yang pemirsa bisa lihat pada tayangan. Perbaikan mencolok terjadi pada 4 elemen, yakni resolving insolvency, getting electricity, getting credit, dan protecting minority investors. Bahkan, elemen resolving insolvency dan getting electricity membaik luar biasa
Dissolving insolvency membaik dari 144 menjadi 38. Getting electricity dari 121 menjadi 33. Ada satu lagi yang telah menembus 40 besar, yakni protecting minority investors dari 53 ke 37. Ini pencapaian yang luar biasa. Namun, ternyata pemerintah kecolongan. Ada satu yang terabaikan, mengalami pemburukan luar biasa, yaitu trading across borders. Nomor 54 kita sudah capai pada tahun 2014, tapi sekarang melorot ke posisi 116. Apa ini trading across borders? Adalah ekspor dan impor. Jadi banyak sekali kesulitan dan semakin banyak kendala tatkala satu perusahaan ingin mengimpor ataupun mengekspor. Disinilah yang menjadi akar masalah tersisa yang paling serius. Jika kita berhasil mengembalikan posisi trading across borders ini dari 116 sekarang kembali ke 54, hampir bisa dipastikan kita bisa menyusul Vietnam yang sekarang di posisi 70. Ditambah dengan perbaikan elemen dealing with construction permit yang juga mengalami pemburukan, serta registering property yang juga mengalami pemburukan. Separuh saja kita pangkas, maka tidak hanya posisi 40 yang mungkin kita capai. Lebih dari itu pun ada dalam genggaman kita dan bisa kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau memang seksama upaya-upaya pembaruan ini, niscaya kita bisa berada di posisi ke-30. Jadi, tanpa harus menggunakan bom atom yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan berbisnis di Indonesia akan mengalami perbaikan yang luar biasa. Bisa saya katakan revolusi dalam kemudahan berbisnis karena ya kita bisa mencapai posisi 30 besar dengan melakukan serangkaian upaya yang terukur dalam artian apa yang harus kita pertama kali lakukan jelas. Yang prioritas kedua, ketiga jelas. Kemudian yang harus kita pertahankan yang memang sudah sangat baik di era 5 tahun pertama Pak Jokowi, contohnya resolving insolvency, getting electricity, dan protecting minority investor, maka kembali ingin saya yakinkan teman-teman, pemirsa, dan juga insya Allah pemerintah bahwa kita sudah punya cukup senjata tanpa harus menggunakan bom atom yang namanya Omnibus Law. Ayo Pak Jokowi kembali ke jalur yang sudah Bapak bangun, tujuan sudah dekat, jangan pindah jalur yang belum tentu lebih cepat dan lebih aman.